Sidang lanjutan perkara dugaan peredaran narkotika di dalam rutan Salemba yang menjerat Amar Zoni kembali mengungkap rangkaian fakta penting di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam agenda pemeriksaan saksi verbalisan, jaksa penuntut umum memutar rekaman video pengakuan dua terdakwa lain yang disebut terlibat langsung dalam jaringan peredaran sabu di dalam rutan. Pemutaran video ini menjadi titik krusial karena diarahkan untuk menegaskan keabsahan berita acara pemeriksaan serta membantah klaim adanya intimidasi selama proses penyidikan. Sidang yang digelar pada Kamis 15 Januari 2026 diawali dengan pemeriksaan terhadap penyidik Polsek Cempaka Putih, Bambang Setiadi. Bambang merupakan penyidik yang menyusun berita acara pemeriksaan untuk beberapa terdakwa, yakni Asep bin Sarikin, Ardian Prasetyo bin Ari Ardih, dan Ade Chandra Maulana bin Mursalih. Fokus utama jaksa dalam pemeriksaan ini adalah memastikan apakah seluruh keterangan para terdakwa dalam berkas perkara benar-benar diberikan secara sukarela, tanpa paksaan, tekanan, atau rekayasa dari penyidik. Jaksa penuntut umum secara eksplisit menggali isu yang sebelumnya mencuat, yakni dugaan intimidasi dalam proses pemeriksaan BAP. Pertanyaan jaksa diarahkan secara langsung dan berulang, terutama terkait terdakwa Asep bin Sarikin. Jaksa menanyakan apakah terdapat intimidasi saat pemeriksaan berlangsung. Bambang Setiadi menjawab tegas bahwa tidak ada intimidasi sama sekali. Ketika jaksa menajamkan pertanyaan dengan kemungkinan bahwa seluruh keterangan dalam berkas perkara merupakan hasil karangan atau rekayasa penyidik, Bambang kembali menegaskan bahwa seluruh keterangan tersebut keluar langsung dari mulut Asep sendiri. Untuk memperkuat pernyataan itu, jaksa kemudian memutar video testimoni pengakuan Asep yang direkam setelah proses pengambilan BAP. Video tersebut diputar di hadapan majelis hakim dan para pihak di ruang sidang. Menurut Bambang, inti dari rekaman video itu berisi pengakuan Asep mengenai kepemilikan narkotika yang disita, serta keterlibatannya dalam peredaran sabu di dalam rutan. Asep juga mengakui bahwa dirinya menerima keuntungan atau upah atas perbuatannya tersebut. Dalam penjelasan Bambang, disebutkan bahwa Asep mendapatkan upah dari seseorang bernama Andre yang mentransfer uang melalui akun dompet digital Dana. Jaksa kemudian mengonfirmasi jumlah barang bukti yang disebut dalam video, termasuk pernyataan mengenai 12 paket narkotika. Bambang menjelaskan bahwa 12 paket tersebut merupakan barang yang disita langsung dari Asep. Rangkaian tanya jawab ini diarahkan untuk menunjukkan konsistensi antara isi BAP, pengakuan dalam video dan barang bukti yang diajukan dalam perkara. Setelah itu, jaksa penuntut umum memutar video testimoni pengakuan terdakwa lain, yakni Ardian Prasetyo bin Ari Ardih. Pola pemeriksaan masih sama, dengan fokus pada validitas BAP dan absennya paksaan dalam proses pemeriksaan. Jaksa kembali mempertanyakan apakah keterangan Ardian dalam BAP merupakan hasil karangan penyidik, mengingat adanya pencabutan keterangan sebelumnya. Bambang menjawab bahwa seluruh keterangan dalam BAP tersebut benar-benar disampaikan langsung oleh Ardian, tanpa tekanan. Jaksa menanyakan secara eksplisit apakah Ardian ditekan atau diarahkan dalam memberikan keterangan. Bambang menegaskan tidak ada tekanan maupun pengarahan. Menurutnya, proses pemeriksaan dilakukan dengan cara bertanya secara baik-baik sesuai prosedur hukum yang berlaku. Pernyataan ini dimaksudkan untuk memperkuat posisi jaksa bahwa keterangan Ardian memiliki nilai pembuktian yang sah dan tidak cacat secara formil. Berbeda dengan Asep dan Ardian, Bambang menyampaikan bahwa tidak ada rekaman video testimoni untuk terdakwa Ade Chandra Maulana bin Mursalih. Meski demikian, Bambang tetap memaparkan substansi keterangan Ade dalam BAP. Ia menyatakan bahwa Ade mengakui pernah menerima titipan narkotika dari Ardian untuk disembunyikan. Peristiwa itu terjadi ketika Ardian hendak menyerahkan diri setelah adanya pengumuman di dalam rutan. Menurut keterangan Bambang, sebelum menyerahkan diri, Ardian sempat bertemu dengan Ade dan menitipkan barang tersebut agar disembunyikan. Jaksa kembali menanyakan apakah dalam pemeriksaan BAP Ade terdapat unsur paksaan atau intimidasi. Bambang menjawab tidak ada. Ketika ditanya apakah ada rekaman video pengakuan Ade, Bambang memastikan bahwa tidak ada rekaman semacam itu. Pemutaran video testimoni di persidangan ini tidak berdiri sendiri, melainkan terkait langsung dengan dakwaan terhadap Amar Zoni. Sebelumnya, jaksa mendakwa Amar Zoni terlibat dalam penjualan dan peredaran narkotika jenis sabu di dalam rutan Jakarta Pusat. Dalam dakwaan disebutkan bahwa Amar menerima sabu dari seseorang bernama Andre yang kemudian diedarkan dan dijual di dalam lingkungan rutan. Amar Zoni tidak didakwa sendirian.
Jaksa mendakwa perkara ini dilakukan bersama 5 terdakwa lain, yakni Asep bin Sarikin sebagai terdakwa 1, Ardian Prasetyo bin Ari Ardi sebagai terdakwa 2, Andi Mualim alias Koh Andi sebagai terdakwa 3, Ade Chandra Maulana bin Mursali sebagai terdakwa 4, dan Muhammad Rifaldi sebagai terdakwa 5. Struktur dakwaan ini menunjukkan bahwa jaksa memandang perkara tersebut sebagai perbuatan kolektif yang dilakukan melalui kerjasama dan pembagian peran. Dalam surat dakwaan, jaksa menyatakan bahwa para terdakwa telah melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum. Perbuatan tersebut meliputi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram. Seluruh rangkaian perbuatan itu diduga dilakukan oleh para terdakwa bersama-sama. Jaksa juga mengungkap bahwa praktik jual beli narkotika tersebut diduga telah berlangsung sejak 31 Desember 2024. Rentang waktu ini menjadi penting dalam pembuktian karena menunjukkan adanya pola dan kesinambungan perbuatan, bukan sekedar kejadian insidental. Dengan demikian, pemutaran video pengakuan terdakwa lain di persidangan ini diposisikan sebagai alat untuk menguatkan konstruksi dakwaan tersebut. Dalam konteks persidangan, video testimoni memiliki fungsi strategis. Rekaman tersebut tidak hanya memperlihatkan pengakuan para terdakwa, tetapi juga menjadi sarana untuk menegaskan bahwa keterangan dalam BAP diberikan secara sukarela. Jaksa menggunakan video ini untuk merespon potensi bantahan dari pihak terdakwa terkait dugaan intimidasi atau rekayasa dalam proses penyidikan. Bagi majelis hakim, rangkaian keterangan penyidik, pemutaran video, serta penjelasan mengenai substansi BAP menjadi bahan penilaian penting dalam menilai kekuatan pembuktian perkara. Persidangan ini memperlihatkan bagaimana jaksa berupaya mengaitkan satu keterangan dengan keterangan lainnya, serta menghubungkannya dengan peran Amar Joni sebagai terdakwa utama dalam jaringan narkotika di dalam rutan. Dengan diputarnya video pengakuan Asep dan Ardian, sidang lanjutan ini menandai fase pembuktian yang semakin konkret. Fakta-fakta yang diungkap di ruang sidang tidak hanya menyasar individu-individu yang terlibat, tetapi juga menggambarkan mekanisme peredaran narkotika yang diduga terjadi di balik tembok rumah tahanan. Seluruh rangkaian ini menjadi bagian dari proses hukum yang akan menentukan tanggung jawab pidana masing-masing terdakwa, termasuk Amar Zoni, atas dugaan jual beli narkoba di rutan Salemba.